Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja kelas D. Pertama-tama, perkenalkan saya Putri Marani dengan NIM 2151389. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila Sylvia dengan NIM 215131108. Perkenalkan, saya Alia Azhara dengan NIM 2151327. Perkenalkan, saya Amelia Tia Rizky dengan NIM 2151322. di sini kami akan membahas tentang industri farmasi, yang dimana daftar isinya yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tahapan kerja, yang ketiga adalah dasar hukum atau regulasi, yang keempat adalah K3 di bidang farmasi, yang kelima adalah tanggap darurat spesifik, dan yang keenam adalah keterampilan atau sertifikasi yang harus dimiliki. Oke, yang pertama-tama adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh Tasya. Ya, jadi yang pertama latar belakang. Latar belakangnya yaitu industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan berperan dalam memproduksi dan juga mendistribusikan obat guna memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Dalam proses pengolahan produk obat, diperlukan adanya penerapan K3 yang bertujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada saat bekerja. Nah, dalam proses produksinya, produk obat yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu bahan baku, bahan kemas, sampai dengan seluruh peralatan yang berkaitan dengan proses produksi obat tersebut. Nah, jadi langkah-langkah dalam pembuatan tablet antara lain yang pertama penimbangan. Setiap bahan dalam formula tablet ditimbang dan dikeluarkan secara akurat sesuai dengan dosis. Kemudian yang kedua yaitu penghalusan. Bahan formulasi harus dalam bentuk terbagi halus. Jika tidak, pengurangan pengukuran harus dilakukan untuk properti aliran yang lebih baik dan pencampuran yang lebih mudah. Kemudian yang ketiga yaitu pencampuran. Bubuk dicampur menggunakan blender yang sesuai untuk mendapatkan campuran bubuk yang seragam dan juga homogen. Kemudian yang keempat adalah granulasi. Nah, di tahap ini, partikel bubuk kecil dikumpulkan menjadi beberapa lapisan dan agregat permanen. Hal ini dilakukan untuk membuatnya menjadi keadaan mengalir bebas. Kemudian yang kelima, pengeringan dan penyaringan. Pada tahap ini, butiran basah yang disaring perlu dikeringkan untuk jangka waktu tertentu. Butiran kering disaring melalui saringan mesh yang sesuai. Yang keenam, kompresi menjadi tablet. Nah, pada langkah ini melibatkan kompresi butiran menjadi tablet datar atau cembung, bulat, lonjong, atau berbentuk unik. Dicetak atau diukir dengan simbol pengenal atau nomor kode. Nah, yang terakhir yaitu pelapisan. Pelapisan ini dilakukan jika perlu untuk menutupi rasa, bau tidak sedap dari beberapa bahan obat, dan untuk meningkatkan daya tarik estetika tablet yang tidak dilapisi, serta untuk memodifikasi pelepasan atau pengendalian pelepasan zat dari obat. Dan untuk dasar hukum akan disampaikan oleh Amel. Berikutnya dasar hukum. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diberlakukan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja antara lain, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 Ayat 2, yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atas dasar tersebut, maka telah disusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai hajin dalam perniagaan dan kantor-kantor. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keempat, Permenkes Nomor 453 Tahun 1992 tentang persyaratan keselamatan lingkungan rumah sakit.
Yang kelima, Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keenam, PMKRI nomor 1799 tahun 2010 tentang industri farmasi. Dan yang terakhir, Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Selanjutnya untuk K3 bidang farmasi dan tanggap darurat akan disampaikan oleh Alia. Dalam bidang farmasi memiliki beberapa tahapan dalam proses pembuatan obat. Salah satu dari beberapa tahapan tersebut memiliki K3 yang berbeda-beda. Misalnya, dalam kegiatan yang pertama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan bahan kimia. K3 yang dapat dilakukan yaitu seorang karyawan harus menggunakan APD yang lengkap agar terhindar dari bahan-bahan kimia yang berbahaya dan dapat terpapar bagi karyawan tersebut. Selain itu, seorang karyawan atau pekerja juga harus memiliki informasi-informasi mengenai bahayanya bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat tersebut. Selanjutnya, eh, ada kegiatan sterilisasi dari kontaminan. Jadi, dalam pembuatan obat itu harus steril dari kontaminan. Maka, kebersihan itu harus tetap terjaga agar produk-produk yang dihasilkan itu baik dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk K3 yang dilakukan yaitu memastikan kondisi ruangan untuk pembuatan obat itu bersih dan juga peralatan yang digunakan itu aman dan juga bebas dari kontaminan. Serta setiap pekerja harus selalu membersihkan atau secara rutin untuk membersihkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan obat tersebut. Selanjutnya, ada kegiatan pengelola limbah hasil farmasi. Untuk pengelolaan limbah hasil farmasi ini sangat beragam karena limbah yang dihasilkan dari bidang farmasi ini beberapa ada yang termasuk limbah berbahaya. Maka dari itu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan atau mengelola sampah tersebut dengan sebaik mungkin supaya tidak tercemar ke lingkungannya. Limbah yang dihasilkan dapat beracun dan juga harus diolah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku supaya terhindar dari dampak negatif lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar pabrik dari pembuatan obat tersebut. Selanjutnya, yaitu ada kegiatan yang berhubungan dengan mikroorganisme. Jadi, dalam pembuatan obat, itu beberapa ada yang membutuhkan mikroorganisme atau bahkan ada beberapa yang menggunakan mikroorganisme yang sangat ketat. Maka dari itu kita harus memberikan pemahaman kepada pekerjanya bahwa pentingnya untuk menjaga dirinya dari paparan atau dari jangkauan ketika sedang sedang berinteraksi langsung dengan mikroorganisme tersebut. Kemudian juga dapat menggunakan teknik sterilisasi supaya produk farmasi yang dimasukkan itu aman dan dapat dikonsumsi. Selanjutnya yaitu ergonomi dalam farmasi. Beberapa pekerja mesti merasakan
kecapean fisik, ataupun dan sebagainya, karena ia melakukan pekerjaan mulai dari pengangkatan, pengepakan, atau pemindahan bahan, di mana apabila pekerja dalam sehari dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan lama, maka atau berulang-ulang, maka dapat mengakibatkan faktor ergonomi. Maka dari itu harus 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 diperhatikan faktor-faktor yang dapat merusak kondisi fisik dari pekerjanya. Selanjutnya, ada penggunaan alat produksi. Dari penggunaan alat produksi ini akan mengakibatkan kebisingan ataupun getaran. Maka dari itu, seorang pekerja atau industrinya dapat menggunakan bangunan peredam suara supaya pekerja tetap aman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya ada tanggap darurat. Tanggap darurat yang pertama dalam bidang biologi. Dalam bidang ini, pekerja yang terpapar akibat berinteraksi langsung dengan mikroorganisme dapat ditangani dengan penggunaan APD yang lengkap dan pengetahuan mengenai bahayanya terpapar akibat mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, ada dalam bidang kimia. Dalam bidang ini, kecelakaan kerja yang dapat terjadi yaitu pekerja yang menghirup gas beracun dapat mengalami gangguan dan dapat ditangani dengan menggunakan APD dan dilakukan pada ruangan khusus. Selanjutnya, dalam bidang fisika. Dalam bidang ini, contoh kecelakaan kerja yang dapat ditimbulkan yaitu kebisingan yang timbul dari penggunaan alat dalam pembuatan obat tersebut. Hal ini dapat ditangani dengan membuat dinding peredam suara. Selanjutnya, yaitu dalam bidang ergonomi. Dalam bidang ini, pekerja dapat merasakan kram akibat duduk terlalu lama dan dapat ditangani dengan memberikan kursi yang sesuai dengan pekerjaan pekerja. Selanjutnya, dalam bidang psikologis. Dalam bidang ini, pekerja dapat mengalami stres ataupun kecapean akibat pekerja yang ia alami. Maka, hal yang dapat dilakukan yaitu seorang manajer atau pengurus paling atas dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan saling mengakrabkan satu sama lain supaya pekerja satu sama lain merasa nyaman dengan pekerjaannya. Oke, selanjutnya yaitu adalah keterampilan yang harus dimiliki. Ruang lingkup untuk keterampilan atau sertifikasi yang harus dimiliki mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Cap 324-Men-X11-2011 tentang SKKNI, yaitu ketenaga kerjaan bidang paramedis, keselamatan dan kesehatan kerja atau KK3. Keterampilan atau sertifikasi yang harus dimiliki pada bidang industri farmasi yaitu yang pertama yaitu Hiperkes. Apa itu Hiperkes? Hiperkes adalah ilmu kesehatan dan keselamatan kerja yang mengurusi problematik kesehatan dan keselamatan kerja secara menyeluruh, yang harus berperan aktif untuk menyelesaikan problema kesehatan dan di lingkungan kerja, untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya yang ada dan juga untuk menjaga penyakit akibat kerja atau PAK. Sertifikasi diatur pemerintah melalui Permenankes Trans nomor 1 tahun 1979. Yang kedua yaitu adalah first aid, adalah orang yang memberikan pertolongan segera kepada korban sakit atau cedera ataupun kecelakaan yang memerlukan penanganan medis. Yang ketiga adalah ahli K3 kimia.
yang bertanggung jawab seperti melakukan pengawasan pelaksanaan, identifikasi bahaya, penyusunan program kerja, pelaksanaan prosedur kerja, dan lain-lain. Untuk dapat meminimalkan resiko terjadinya bahaya K3 kimia yang ada di tempat kerja sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Cap 187/Men-1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang terakhir yaitu ahli K3 umum. Apa itu? Yaitu tenaga kerja dengan teknik keahlian khusus untuk mengawasi jalannya area pekerjaan di area kerja atau lokasi kerja agar berjalan dengan baik dan berguna untuk membantu mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja atau disebut juga dengan PAK yang telah diatur oleh pemerintah melalui Permenaker nomor 2 tahun 1992. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.